Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tirza Pilotra dari Politeknik Piksi Ganesha dengan NPM 201001 dan kelas DDK 1020 sedikit ingin menjelaskan tentang metode waterfall dari rekayasa perangkat lunak sebagai tugas dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di sini saya sebelum memasuki penjelasan mengenai metode waterfall, saya akan memberikan beberapa model dari perangkat lunak yang lainnya seperti evolusioner, spiral bohem, agile, dan masih banyak lainnya juga. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan metode waterfall, kelebihan metode waterfall, kekurangan metode waterfall, perkembangan, dan aplikasi metode waterfall, serta kesimpulan. Kita masuk ke yang pertama, pengenalan metode waterfall. Apa itu waterfall model atau metode waterfall? Yaitu pendekatan klasik yang menggambarkan metode pengembangan software secara linear dan berurutan. Metode ini juga menggunakan pendekatan berbasis proyek untuk merancang, membangun, dan memelihara perangkat lunak. Metode ini menekankan pada perencanaan proyek dan pengembangan secara berurutan. Dan di sampingnya, di setiap slide ini saya berikan sebagai tahapan-tahapan dari metode waterfall tersebut. Kelebihan metode waterfall. Metode waterfall memiliki beberapa kelebihan yang dapat dipahami dan diimplementasikan. Dan metode ini juga bisa disebut sebagai metode yang mudah untuk dipantau dan dikendalikan. Metode waterfall menawarkan fleksibilitas dalam pengelolaan proyek. Ini memungkinkan tim untuk mengatur prioritas, menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap tahap. Ini juga memungkinkan tim untuk mengidentifikasi masalah sejak awal dan menghindari masalah yang mungkin terjadi di tahapan berikutnya. Di dalam gambar yang di samping, di sini, nah, ada 5 tahapan, yaitu requirement, design, implementation atau implementasi, verification, dan maintenance. Selanjutnya ada kekurangan dari metode waterfall. Metode waterfall memiliki beberapa kekurangan karena setiap tahap harus diselesaikan sebelum bergerak ke tahap berikutnya. Ini dapat menghabiskan waktu dan biaya yang lebih banyak daripada metode lain. Ini juga adalah perubahan. Jika ada perubahan yang diperlukan, ini juga dapat menyebabkan proyek tertunda. Metode waterfall juga memiliki masalah dengan tingkat fleksibilitas karena proses pengembangan perangkat lunak didefinisikan dengan jelas. Ini tidak memungkinkan tim untuk menyesuaikan proyek dengan perubahan lingkungan atau kebutuhan klien. Dan perkembangan metode waterfall Metode waterfall ini telah berkembang dari pendekatan berbasis proyek untuk mencakup banyak tahap pengembangan perangkat lunak.
Metode ini telah berkembang menjadi metode yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Metode waterfall juga telah berkembang menjadi metode yang lebih efisien. Tahapan-tahapan proses pengembangan perangkat lunak telah ditingkatkan untuk memungkinkan tim untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan proyek. Ada aplikasi metode waterfall. Nah, metode waterfall dapat digunakan untuk berbagai proyek pengembangan perangkat lunak atau aplikasinya. Metode ini dapat digunakan untuk proyek-proyek kecil dan proyek besar. Metode ini juga dapat digunakan untuk proyek yang membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk diselesaikan. Metode waterfall juga dapat digunakan untuk proyek yang membutuhkan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar. Ini memungkinkan tim untuk menyesuaikan proyek dengan perubahan yang mungkin terjadi selama proyek pengembangan perangkat lunak. Dan di sini ada kesimpulan. Metode waterfall adalah salah satu metode rekayasa perangkat lunak yang populer. Metode ini menggunakan pendekatan berbasis proyek untuk merancang, membangun, memelihara perangkat lunak. Metode ini memiliki beberapa kelebihan, seperti mudah dipahami, fleksibilitas, dan pemantauan yang baik. Meskipun metode ini memiliki beberapa kekurangan, tidak seperti ketidakfleksibilitasan waktu dan biaya yang lebih banyak, dan masalah perubahan yang lainnya, metode ini telah berkembang menjadi metode yang lebih fleksibel dan efisien. Metode ini dapat digunakan untuk berbagai proyek pengembangan perangkat lunak. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.